Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Syifawandani dengan NIM 12120200087 dari kelas PAI C. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah peradaban Islam dimulai dari masa atau kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam sampai masa atau periode kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Materi pertama yaitu kondisi bangsa Arab pra-Islam. Sebelum kita membahas tentang kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam, kita harus tahu dulu nih di mana letak Jazirah Arab atau bangsa Arab itu sendiri. Bangsa Arab ini terletak di benua Asia bagian barat, tepatnya di Timur Tengah, berdekatan langsung dengan benua Afrika dan berdekatan dengan benua Eropa. Nah, kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam ini, mereka selalu melakukan kegiatan atau kebiasaan yang tidak baik, yang jauh dari kata Islam. Mereka ini senang berjudi, senang meminum minuman keras, senang berdansa atau berjoget. Lalu mereka ini juga senang sekali ya saling membunuh. Pertumpahan darah sudah terjadi di mana-mana dan itu dianggap hal yang sangat biasa. Materi kedua yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah. Di periode ini terbagi menjadi dua, yaitu periode dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad melakukannya bukan karena rasa takut, tetapi Nabi Muhammad ini melihat kekejaman kaum musyrik yang sangat luar biasa, sehingga beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Nah, dari kalangan sahabat yang pertama masuk Islam yaitu Abu Bakar. Kalau dari kalangan wanitanya yaitu istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Lalu yang kedua itu ada periode dakwah secara terang-terangan. Allah menyuruh Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan berdasarkan ayat yang turun, yaitu Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Beliau naik ke Bukit Sofa dan menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah untuk penduduk Mekah. Lalu yang kedua itu ada periode Madinah. Di periode Madinah ini Nabi Muhammad menyatukan perselisihan di antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Nah, kaum Aus dan kaum Khazraj ini sering melakukan perselisihan ya. Ini diakibatkan karena adanya pihak ketiga, yaitu Yahudi. Nah, Nabi Muhammad di sini memberikan dampak positif sehingga kaum Aus dan kaum Khazraj ini menyatu, walaupun Nabi Muhammad tidak bisa menghilangkan fanatiknya ya. Materi ketiga yaitu masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga mendapatkan gelar yaitu As-Sabiqun Al-Awwalun karena Abu Bakar ini adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat. Abu Bakar ini usianya lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar ini banyak sekali peristiwa yang telah terjadi, seperti adanya nabi palsu dan mulai adanya pertikaian antara umat Islam. Salah satu masa kejayaan Abu Bakar itu adalah Abu Bakar yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar ini mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar. Nah, Umar ini menyarankan atau mengusulkan Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran karena ia merasa khawatir karena banyak penghafal Al-Quran yang sudah wafat karena tadi ya mereka ini memperjuangkan agama Islam kayak gitu. Materi keempat yaitu masa kekhalifahannya Umar bin Khattab. Nah, Umar ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar ini menjadi khalifah karena dipilih oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini memberi surat kepada Utsman untuk menjadikan
Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah dirinya. Nah, Umar sendiri ini masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian Rasulullah SAW. Nah, awalnya itu beliau sangat menentang keras dakwah Nabi. Namun setelah masuk Islam, beliau menjadi pembela sejati. Beliau ini pernah berhijrah secara terang-terangan, padahal Muslim lain ini ketika berhijrah ke Yasrib mereka sembunyi-sembunyi. Namun Umar ini terang-terangan bahwa ia akan hijrah ke Yasrib. Bahkan beliau menentang siapapun orang yang akan menghalangi jalannya saat berhijrah ke kota Yasrib. Materi kelima yaitu kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Nah, Utsman bin Affan ini memiliki kepribadian yang sangat dermawan dan pemalu. Beliau juga menikahi putri dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Bahkan jika Nabi Muhammad memiliki putri yang ketiga, beliau juga akan menikahkannya dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah orang yang kaya, namun ketika ada perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah, beliau rela meninggalkan harta kekayaannya itu untuk memperjuangkan agama Islam. Materi ke-6 yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah keempat setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menikahi anak Nabi yang bernama Fatimah. Nah, masa kemajuan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini adalah di bidang tata kota ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini menata kota Kufah yang mana bertujuan untuk memonitori kekuatan Muawiyah, karena sebelumnya kota Muawiyah ini tidak mau tunduk pada perintahnya.